Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam tujuhmu dan berfikir. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa Persis TV, senang sekali hari ini saya Alfa Lova bisa kembali hadir menemani pemirsa. Tentu di bulan yang istimewa, pemirsa Persis TV, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kita berharap Ramadan yang kita lalui betul-betul menghadirkan kebaikan, dan kita juga sukses pemirsa Persis TV menjalani ibadah di bulan Ramadan. Karena ternyata Rasulullah SAW pernah mengungkapkan dalam sabdanya, kalau ada sebagian orang yang justru jatuh ke tanah hidungnya, pemirsa Persis TV, gagal melalui Ramadan yang berlalu tapi tidak dapat ampunan. Nah, kira-kira seperti apa pemirsa Persis TV agar kemudian ibadah Ramadan kita betul-betul sukses dijalani dan kita mampu memelihara nilai dari ibadah saum kita, termasuk juga antusiasme kita, semangat kita menyambut bulan suci Ramadan agar sesuai dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah, hari ini menemani Ramadan Anda pemirsa Persis TV, Ramadan kita kembali hadir menemani kita menyambut Ramadan yang istimewa, dan alhamdulillah hari ini kita juga sudah dibersamai dengan guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Zainanda. Kita sapa bersama pemirsa Persis TV. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ramadan semakin semangat Ustadz ya, menyambut bulan suci, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, menarik Ustadz ketika saya juga mendapatkan temanya nih pemirsa Persis TV kaitan dengan memelihara nilai saum dan juga doa khusus menyambut Ramadan. Berarti ada yang bisa jadi gagal Ramadan ya Ustadz ya? Iya. Nah, sebagai pengantar awal pemirsa Persis TV, kita akan simak juga bersama dengan Ustadz Kiai Haji Zainanda sebenarnya seperti apa memelihara nilai saum dan juga doa apa yang khusus bisa kita panjatkan menyambut bulan suci Ramadan. Silahkan Ustadz. Ya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah di mana saja berada. Banyak keterangan-keterangan yang menunjukkan betapa tinggi nilai amal di bulan Ramadan. Dan tentu ini merupakan kesempatan jangan sampai disia-siakan. Karena Ramadan ini datangnya hanya setahun sekali. Karena itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Pertama adalah kita camkan bahwa nilai luhur Ramadan bukan karena bulan Ramadannya. Karena waktu sama saja dengan bulan-bulan lain. Tetapi
ada nilai lebihnya adalah karena di bulan itu ada ibadah saum selama 1 bulan yang tidak ada pada bulan lainnya. Nabi menyatakan adanya maghfirah. Maghfirah adalah sesuatu yang sangat diperlukan oleh setiap orang. Bisa kita baca dalam Quran, banyak ayat yang menyatakan mereka dapat maghfirah dan surga. Maghfirah dan surga. Artinya tidak akan ke surga jika tidak mendapat maghfirah. Karena itu sebagai jalan membuka untuk ke surga, yaitu melalui maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban." Kesananya ghufira lahu ma taqaddama min danbih. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tetapi yang mesti kita perhatikan adalah dengan ungkapan imanan. Iman yang seperti apa? Sehingga bisa menghasilkan maghfirah itu. Apakah setiap orang yang mengaku beriman bisa mendapatkan itu? Kalau kita perhatikan definisi iman yang lebih dalam lagi. Iman adalah ida'anun nafsi lil haq ala sabili tasdik. Tunduknya jiwa kepada al-haq, yaitu yang datang dari Allah, atas jalan tasdik. Karena banyak orang yang mengaku beriman tapi tunduknya itu ada yang setengah-setengah, tidak murni. Dan tentu jika seperti itu tidak akan mendapatkan maghfirah. Karena itu harus terbukti di bulan Ramadan itu tunduk melaksanakan segala ketentuan Allah. Dengan iman bahwa Allah Maha Tahu. Ketetapan Allah pasti benar. Syariat dari Allah mustahil ada kedoliman. Insya Allah akan mendapatkan nilai yang baik. Kemudian juga bukan masalah saumnya, tetapi ketundukan ini. Walaupun tidak saum, jika tunduk pada aturan, sama akan mendapatkan itu. Contohnya saja, wanita yang menstruasi malah haram saum. Tidak saumnya itu karena tunduk pada aturan Allah. Tunduk pada kebenaran. Maka bagi wanita itu pun sama dapat nilai maghfirah. Begitu juga wanita yang nifas. Jika tunduk pada aturan Allah karena tidak boleh, lalu mengikuti aturan rukhsahnya. Dan juga sebaliknya, banyak yang saum tidak mendapatkan nilai saum. Seperti sabda Nabi itu. Kam min shaimin laisa min saumihi ilal ju' wal atas. Banyak yang saum. Ya tidak dapatkan apa-apa dari saumnya. Kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Karena itu yang pertama adalah jaga pelihara iman itu sebagai modal untuk taat kepada aturan Allah. Kemudian yang kedua adalah keikhlasan yang menyertai. Karena melaksanakan saum itu bukan karena musimnya saum. Bukan karena
hawa nafsu. Apalagi kalau dilihat diukur oleh hawa nafsu tidak senang sebenarnya. Ada lagi hikmah-hikmah lain yang diungkap silahkan. Tetapi yang pokok adalah kita saum karena iman kepada Allah. Iman kepada segala perintah Allah. Bahwa itu adalah kebenaran yang kita wajib tunduk padanya. Karena itu ringkas Rasul menyatakan imanan wahtisaban. Iman dan bisa diartikan ikhlas lillah. Dan pengertian ikhlasnya tentu perlu kita perluas. Sebab ada kalanya pengertian ikhlas itu hanya sekedar niat saja lillah. Kalau kita melihat Quran surat Az-Zumar yang awal, di situ kita dapat istinbat. Yang disebut ikhlas itu adalah tidak beribadah kecuali kepada Allah, tidak berpedoman kecuali kepada kitab Allah, dan tidak beruswah kecuali kepada Rasulullah. Ini yang disebut ikhlas itu. Jadi tidak hanya sekedar lillah saja dalam pengertian umum. Tetapi dalam pelaksanaannya pedomannya mana? Pelaksanaan saum diyakini ditetapkan di bulan Ramadan berdasarkan Quran. Lalu kaifiah saumnya dari mulai terbit fajar sampai terbenam itu Quran yang menentukan, yang menetapkan, yaitu firman Allah. Kemudian prakteknya kita beruswah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Sebab kadang orang tidak berpikir sampai di situ. Hanya menahan lapar saja, menahan dahaga tanpa mempertimbangkan apakah dalam pelaksanaannya itu sesuai tidak dengan pedomannya kitab Allah, dengan uswahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu hendaklah dijaga dari cara-cara yang bisa merusak kemurnian Ramadan ini. Pernah di zaman Rasulullah ada sahabat yang berdasarkan pikiran bisa diterima mungkin, tapi diukur dengan syariat salah. Seorang mengatakan Rasulullah begitu getolnya ibadah, sedangkan beliau ini kan sudah diampuni dosanya. Yang lalu yang akan datang beliau sudah yakin ke surga, tapi ibadah begitu getol. Sementara kita belum tentu diampuni dosa, belum tentu ke surga. Kalau begitu kita harus lebih getol dari Rasulullah. Nah, ini pikiran ini. Yang seorang mengatakan saya akan sholat malam terus-terusan tidak akan tidur. Yang seorang mengatakan saya akan saum terus-terusan tidak akan berbuka. Yang seorang mengatakan saya tidak akan beristri, hanya khusus ibadah kepada Allah. Ternyata Rasul marah. Rasul mengatakan aku yang lebih tahu kepada Allah. Aku yang lebih takut oleh Allah. Ikuti aku. Aku salat malam, aku tidur. Aku saum, aku berbuka, dan aku pun beristri. Nah di sini kita bisa mengambil istinbat. Kemurnian syariat saum rusak. Karena akal dan rasa manusia ikut campur mengatur. Maka akan muncullah di sini kedoliman. Sementara syariat Allah itu dari yang maha adil, tidak ada unsur dolim sedikit pun. Nah ketika ikut campur manusia mengatur, disitulah. Seperti yang tadi, saya akan sholat malam terus-terusan tidak akan tidur. Berarti ada hak mata yang diistirahatkan itu tidak terpenuhi. Hak jasa diistirahatkan tidak terpenuhi. Jadi ada hak-hak yang dirusak.
Ketika orang mau saum terus-terusan tidak akan berbuka, artinya ada hak jasad ini yang dirusak. Begitu juga yang menyatakan tidak akan nikah. Ada hak-hak yang harus dipenuhi, bahwa nutfah atau spermatozoa dan sel telur di istri itu adalah amanat dari Allah yang setiap manusia harus menjadi sebab lahirnya makhluk lain yang melanjutkan kehidupan. Ini dirusak juga. Nah, karena itu jagalah kemurnian syariatnya. Jadi kalau mau menjaga nilai-nilai saum, jagalah kemurnian syariatnya. Jangan dirusak. Ini bisa merusak nilai-nilai saum. Kemudian juga berdasarkan keterangan, ada muamalah yang bisa merusak, yaitu orang-orang yang berbohong di bulan Ramadan. Ini merusak. Di bulan lain saja dosa, apalagi di bulan Ramadan yang mestinya kejujuran di situ nampak. Walaupun di rumah sendirian, makanan punya kita, minuman punya kita, siapa yang melarang? Apalagi dengan alasan hak asasi. Tapi kenapa tidak dilakukan? Di situ kejujuran itu muncul. Ada yang melihat. Nah, ini kan pelajaran berharga. Mudah-mudahanlah selesai Ramadan itu muncul kejujuran itu. Saya sering membuat contoh. Kalau di Indonesia ini, kita tetapkan saja hari esok, hari jujur semua. Berapa triliun uang negara bisa terselamatkan? Berapa jiwa manusia yang terselamatkan dari pembunuhan? Berapa perusahaan yang bisa diselamatkan dari akibat kebohongan? Karena itu saya pernah membaca tulisan, kejujuran adalah sumbangan besar bagi pembangunan bangsa dan negara. Bisa bayangkan sehari saja jujur di Indonesia, berapa ratus miliar, berapa triliun yang bisa diselamatkan. Inilah nilai-nilai yang harus dipelihara. Karena itu sangat buruk sekali ketika bulan Ramadan malah berdusta. Ya untuk rakyat berdosa salah, apalagi kalau pemimpin lagi yang dustanya kan. Ini bisa merusak ketenangan hidup. Nah, nilai inilah kita jaga. Kita jujur walaupun tidak ada orang melihat, tapi di situ ada keimanan bahwa Allah melihat. Ini kan satu didikan yang luar biasa. Kemudian juga ada didikan yang luar biasa di bulan Ramadan itu, khususnya bagi muslim kan, bahwa bagi umat Islam itu ada kehormatan ketika umat Islam mempertahankan Quran, memelihara. Itu banyak dalil bahwa Quran adalah kehormatan bagi umat Islam. Maka di bulan Ramadan biasanya agak meningkat kegiatan membaca Quran, tadarus dan lain sebagainya. Maka secara tidak terasa akan muncul kehormatan umat Islam. Tapi ketika umat Islam jauh dari Quran, maka akan rusaklah kehormatannya. Nah, di bulan Ramadan ini kesempatan, Rasul pun bertadarus kan dengan Jibril. Seluruh Quran yang sudah diturunkan, Rasul baca di hadapan Jibril. Artinya bertadarus, mengulang kembali, sehingga jiwa itu tidak kering. Bisa dilihat di surat Al-Hadid itu ada. Kenapa keras keringnya Bani Israel jiwanya itu? Karena lama tidak bertemu dengan kitabnya yang asli, yang sering sampai kepada umat hasil rekayasa kan. Nah ini juga sama dalam Quran surat Al-Hadid. Ada satu kekhawatiran ketika umat Islam jauh dari Quran,
lama tidak bertemu dengan Quran akan kering, keras hatinya. Karena diibaratkan dalam surat itu Al-Quran bagikan air hujan yang menyirami tanah. Yang kering bisa menjadi subur. Dan mesti dipelihara kesuburan itu dengan bertadarus, baca Quran. Nah disitulah saya yakin jika dekat dengan Quran, kemudian dikaji maknanya, kemudian kita dapatkan mutiara-mutiara yang begitu berharga dalam Quran, maka akan muncullah kualitas yang berbeda. Jadi bulan Ramadan dengan membaca Qurannya akan melahirkan kualitas hidup. Insya Allah ya. Ini kita berharap tahun ini ada hasilnya. Selesai bulan Ramadan, lahirnya manusia-manusia yang berkualitas dalam kehidupan sehari-harinya. Nah itulah diantaranya kita wajib memelihara nilai-nilai luhur di bulan Ramadan ini. Kalau tadi disebutkan rugilah, tersungkurlah orang yang sampai habis Ramadan ia tidak dapat maghfirah. Rugilah orang ketika habis Ramadan tidak mendapatkan siraman air dari Al-Quran untuk menyiram jiwanya. Jadi ini mesti kita terus sampaikan kepada umat dan kita berharap lahirnya hidup yang berkualitas. Kita sekarang mendengar, melihat banyaknya kan omongan-omongan yang tidak berkualitas. Omongan-omongan yang buat resah malah. Bukan membuat damai. Ya. Cobalah di bulan Ramadan kita berusaha untuk itu dan untuk selanjutnya. Ya. Karena omongan itu sangat besar pengaruhnya. Ditimbang dululah. Karena kalau sudah ngomong bagaikan anak panah yang lepas. Gak bisa ditarik lagi. Apa kena sasaran atau tidak. Dan juga omongan itu kalau sudah lepas sejauh mana ini. Dia menyebar. Kita tidak bisa menahan lagi. Nah begitu. Ini mudah-mudahan jadi pelajaran. Ya juga khususnya ada permohonan lah dari kita. Tolonglah pemimpin itu ngomongnya dipikir dulu. Mudah-mudahan ada pelajaran di bulan Ramadan. Jangan sengaja untuk membuat kebingungan, keresahan. Dan saya sering mengatakan sungguh tidak etis jika sengaja dilontarkan karena ada kepentingan lain di balik itu. Nah gitulah. Mudah-mudahan lah Ramadan ini ya. Yo. Ya itu bagian ke-1 dulu. Ya. Nah, saya kira materi mengenai memelihara kehormatan ini khususnya umat Islam kan, karena orang kafir tidak akan saum. Jaga pelihara, tapi saya tambahkan juga tidak melakukan sesuatu perbuatan yang mendahului Allah dan Rasulnya. Seperti apa tuh Ustaz? Nah, contohnya seperti tadi. Kemudian ada lagi yang dia saum tengah hari pingsan. Waktu ditanyakan kenapa? Karena waktu buka saum ketiduran. Muncul pikiran kalau ketiduran tidak boleh makan sampai besok lagi buka, jadi tidak sahur. Nah ini kan sesuatu yang menodai syariat. Padahal tidak begitu. Sampai ada yang pingsan. Karena itulah turun ayat Quran surat Al-Baqarah bahwa Allah mengetahui kamu telah berkhianat terhadap diri kamu. Kenapa? Karena mendahului Allah dan Rasulnya. Tahtanuna anfusakum. Karena itu bagi orang yang beriman dilarang jangan mendahului Allah dan Rasulnya.
La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mendahului putusan Allah dan Rasulnya. Ini. Nah, kemudian juga kadang di kita masih ada iltibas, pencampur adukan dengan agama lain. Contoh saja, saya belum menemukan dalil bahwa sehari sebelum Ramadan harus keramas, mandi keramas. Nggak ada dalilnya. Tapi kalau mau mandi silahkan. Tapi jangan mandi itu dikaitkan dengan saum Ramadan gitu. Itu kan tidak ada. Kalau mandi saja. Setelah saya buka-buka, ternyata di buku Parasit Akidah ada itu. Jadi mandi keramas sehari sebelum melaksanakan puasa, kalau mereka itu namanya upawasa, itu adanya dari agama Hindu. Jadi di agama Hindu, kalau ingin tercapai cita-cita, keinginan, adalah puasa 3 hari 3 malam. Tanpa sahur buka. Ya, tidak ada sahur dalam agama lain. Itu kan hanya di agama Islam. Sehari sebelum puasa harus mandi keramas di Sungai Gangga atau Yamuna, air suci. Setelah itu barulah puasa. Ternyata dari agama Hindu. Tidak ada dalam Islam itu. Jadi kalau keramas dengan niatnya karena akan melaksanakan saum Ramadan besoknya, tidak ada dalilnya sama sekali. Kalau mandi silahkan, tapi jangan dikaitkan dengan Ramadan. Begitu dalam Islam tidak ada. Itu satu. Ini mudah-mudahan bisa dipelihara lah. Jangan sampai ada cara-cara yang mendahului putusan Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian yang sering masuk pertanyaan itu, doa menjelang Ramadan. Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbal. Nah, ini yang sering dipertanyakan. Begini, kalau berdoa silahkan dengan bahasa sendiri juga. Dari sekarang ya Allah mudah-mudahan selamat di bulan Ramadan ya boleh. Mudah-mudahan sehat di bulan Ramadan boleh. Mudah-mudahan aman di bulan Ramadan silahkan. Karena doa itu kapan saja. Itu pada dasarnya kan. Tetapi jika menghususkan redaksi ini, menghadapi Ramadan dengan redaksi ini khusus. Berdasarkan hadis-hadis ini ada beberapa hadis. Setelah kita teliti, ternyata hadisnya dhaif. Yang redaksi Allahumma salim itu. Ya di sini diungkapkan sebagai sepintas sajalah gambarannya bahwa hadis ini gharib mutlak. Ya, satu jalur mutlak. Yang kedua, hadis ini dhaif dengan sebab kedhaifan Abu Ja'far Ar-Razi. Namanya Isa bin Abu Isa Mahan. Dia didhaifkan oleh para ahli hadis, antara lain Al-Falas berkata dia buruk hafalan. Abu Zur'ah berkata sering ragu-ragu dalam meriwayatkannya. Penilaian para ulama terhadap hadis ini, Syekh Su'aib Al-Arnaud berkata sanadnya dhaif karena kedhaifan Abu Ja'far Ar-Razi. Namanya Isa bin Mahan. Ibnu Al-Madini berkata dia rusak hafalannya. Yahya bin Ma'in berkata dia keliru. Ahmad berkata dia tidak kuat dalam hadis. Abu Zur'ah berkata dia banyak waham. Nah dari penilaian-penilaian itu ringkasnya hadis itu dhaif.
tidak bisa dijadikan hujah untuk beramal. Jadi sekali lagi, jika menghadapi Ramadan dengan doa redaksi ini, karena menghadapi Ramadannya, hadisnya dhaif tidak bisa dijadikan hujah. Tetapi kalau mau berdoa silahkan. Baik seminggu sebelumnya, 2 hari sebelumnya, saya terserah. Bebas. Ya Allah, semoga diselamatkan di bulan Ramadan. Itu bebas. Tetapi jika dengan redaksi ini dikaitkan dengan Ramadan, hadisnya dhaif, tidak bisa dipakai hujah. Nah begitu. Ya, tidak bisa dijadikan hujah untuk beramal. Nah itulah yang saya sampaikan mengenai memelihara nilai-nilai saum. Dan yang kedua, kedudukan hadis Allahumma salimni li Ramadan, ada beberapa redaksi ini. Setelah kami adakan penelitian, hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujah beramal. Ya, begitu ya. Nah, untuk sementara itu dulu. Alhamdulillah pemirsa Persis TV, pengantar awal yang semakin menyadarkan kita ternyata memang Ramadan ini bulan yang istimewa, tapi keistimewaan ini perlu diraih sesuai dengan tuntunan dan pedoman dari Allah dan juga Rasulnya pemirsa Persis TV. Nah, bicara kaitan dengan ibadah Ramadan ini Ustadz, kita kan tadi sudah melihat gambaran betapa istimewanya bulan Ramadan, yang otomatis setiap orang tentu ingin mempersiapkan persiapan yang terbaik. Nah, tadi sempat disinggung beberapa pemirsa Persis TV yang jadi pemahaman di tengah-tengah masyarakat, ada yang harus keramas dulu begitu ya, ada yang doanya secara khusus itu menghususkan redaksinya. Nah sebenarnya Ustaz, persiapan Ramadan yang terbaik itu yang sesuai dengan syariat itu apa sih Ustaz? Begini, pertama, baik Ramadan atau lainnya, apalagi Ramadan ya, ada satu pernyataan dari kaum mukminin, yaitu sami'na wa ta'na. Kami mendengar, kami taat. Kami menerima perintah. Kami mengijabah panggilan. Ini modal utama ini. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam melaksanakan perintah Allah. Dengan keluasan jiwa, siap menerima perintah Allah dengan segala aturannya. Jadi tidak dipisah-pisah, karena ada yang memilih. Jika ada aturan dari Allah sesuai dengan keinginan, terima. Jika tidak sesuai, ditolak. Begitu. Itu pekerjaan Bani Israil dulu. Jadi kalau ada urusan-urusan yang sekiranya menguntungkan, dia terima. Tapi yang dianggap merugikan, dia tidak mau. Nah, bagi orang mukmin tidak ada itu. Sami'na wa ta'na. Kami siap melaksanakannya karena yakin bahwa seluruh syariat Allah pasti benar dan seluruh syariat Allah di situ bermuatan kasih sayang Allah untuk orang beriman. Itu satu. Disiapkan kita itu ya. Kemudian yang kedua, kita siapkan juga keikhlasan seperti tadi gambarannya. Karena ada yang ikhlas itu hanya hatinya, tetapi dalam kaifiat cara tidak murni, tidak bersih. Itu kan tidak ikhlas, itu artinya murni kan. Dan dalam beruswahnya kita siaplah. Makanya dengan ungkapan imanan wahtisaban. Kemudian yang selanjutnya, bahwa kita akan berusaha untuk meraih fadilahnya, keutamaannya. Kita usaha. Karena kita didorong, yaitu adalah kita mengejar yang paling tinggi. Kalau sudah berusaha, andaikan tidak sampai kan tahap kedua masih bagus. Karena itu Rasul mengatakan kalau kamu minta surga, mintalah surga Firdaus. Andaikan tidak paling tinggi kedua. Nah di sini jangan sampai ada kita jalani biasa-biasa saja.
Namanya tasawuf tadi juga saya sampaikan. Kalau tidak sampai ke surga, nanti kemana kalau kita biar paling bawah juga di surga. Nah itu kurang baik ya. Nah kemudian juga ada hal lain nilainya bagus, yaitu saya sering menekankan. Usahakan untuk melaksanakan sahur. Di situ ada 4 keutamaan. 1, ada tenaga untuk saum. Aktivitas jalan lah. Karena hanya pindah makan saja kan. Kemudian yang kedua, dapat pahala karena hukumnya sunat. Makan sahur itu. Yang ketiga, ada barokah. Faina fis sahur barokah. Nah yang keempat ini yang jarang sekali ya diketahui oleh umat Islam. Bahwa jika pada satu syariat dan dalam syariat itu ada ciri khas menunjukkan keagungan, ciri khas yang membedakan dengan aturan lain, maka umat harus mempertahankan ciri khas itu. Nah, Rasul mengatakan makan sahur itu pemisah antara saum kita dengan mereka. Al-farqu baina saumina wa saumihim aklatus sahar. Pemisah antara saum kita dengan mereka adalah makan sahur. Jadi di bulan Ramadan makan sahur, bangunlah walaupun seteguk air gitu. Tapi di situ kan kita mempertahankan ciri khas yang tidak ada pada agama lain. Karena di agama lain nggak ada puasa dimulai dengan makan sahur. Hanya ada pada Islam. Karena itu biasanya 20 hari ke sana sudah tidak semangat. Tidak makan juga kuat, bisa jadi. Tidak sahur juga sah, betul. Tetapi ada padilah yang hilang. Dan diantaranya adalah itu saya tekankan. Ciri khas yang tidak ada pada agama lain. Nah itu ya. Waktunya sampai jam berapa kita? Sudah cukup? Ya silakan. Baik. Di akhir mungkin Ustaz ada nasihat ataupun juga hal-hal yang disampaikan untuk pemirsa Persis TV kaitan dengan nilai saum yang perlu dijaga di bulan Ramadan dan menjaga setelah ibadah di bulan Ramadan seperti apa Ustaz? Silakan. Ya. Pertama saya tadi sampaikan, saya mengutip dari hadis itu. Sabda Nabi, sesungguhnya iman dalam diri kamu itu kadang layu. Seperti layunya pakaian. Fas'alillah ayyujaddidal iman fi qulubikum. Mintalah kepada Allah agar dibarukan lagi, disegarkan lagi lah iman itu. Nah inilah satu. Bisa jadi kemungkinan iman itu sudah mulai layu kan. Loyo, kita tingkatkan. Kemudian yang kedua adalah kita semangat untuk beribadah. Selain melaksanakan saum, juga ada nilai sedekah yang tinggi nilainya. Yang punya, maka tingkatkan seperti Rasulullah pada bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Ya, lebih jawab. Insyaallah dengan ungkapan pernyataan sami'na wa ata'na kita siap melaksanakan tugas dari Allah. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah menemani kebersamaan kita di Ramadan kita Persis TV. Ramadan yang mudah-mudahan membawa kita pada Ramadan yang istimewa pemirsa Persis TV. Ternyata nilai-nilai saum luar biasa banyak sekali pemirsa Persis TV. Mengajarkan kita tentang kejujuran, kemudian juga keikhlasan dan kemauan kita ternyata Persis TV untuk terus belajar agar mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ikhlasnya sesuai dengan tuntunan Allah dan juga Rasulnya. Bukan hanya sekedar dikerjakan, bukan hanya sekedar dilakukan, tapi berdasarkan ilmu yang kita pelajari berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih pemirsa Persis TV yang sudah menyaksikan Ramadan kita di hari ini.
kebaikan, keberkahan mudah-mudahan hadir di Ramadan kita. Dan akhirnya saya Alfa pamit undur diri. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam, persatuan Islam.